Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan bosan-bosan. Insya Allah kita Januari akan bertemu tatap muka langsung. Tetap jaga kesehatan, selalu waspada, di rumah saja kalau bisa. Dan kerjakan semua tugas-tugas kalian yang belum, karena insya Allah akhir November nanti kita akan melaksanakan ulangan semester. Nah, sekarang kita akan belajar tentang limit fungsi. Apa itu limit fungsi? Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan belajar tentang limit fungsi. Yang namanya limit artinya batas. Batas kata lainnya adalah mendekati atau pendekatan. Nah, nanti kita akan belajar tentang menjelaskan limit fungsi aljabar serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, di sini, ini nanti kita akan belajar ada limit fungsi aljabar. Limit fungsi, pengertian limit. Nanti kita akan belajar apakah limit itu mempunyai nilai hasil atau tidak. Kita belajar teorema limit, menentukan nilai limit kalau bentuknya 0/0. Kemudian metode penyelesaiannya, jika 0/0 bisa diselesaikan dengan substitusi, faktorisasi, dan metode perkalian bilangan sekawan atau merasionalkan bentuk akar. Nah, nanti kita belajar itu. Untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang limit fungsi, apa itu limit, kemudian bagaimana limit itu mempunyai nilai, dan teorema limit. Nah, selanjutnya, apa itu limit? Limit fungsi f(x) adalah suatu nilai yang didekati. Limit artinya kan batas. Batas itu adalah pendekatan fungsi f(x) jika x mendekati suatu nilai tertentu. Misal untuk x mendekati a, maka f(x) mendekati L. Istilah mendekati dinotasikan dengan tanda panah. Maaf, ini kurang, harusnya tanda panah. Nah, ini adalah penulisan limit. Cara membacanya, limit untuk x mendekati a, limit f(x) untuk x mendekati a, hasilnya adalah L nilainya. Saya ulangi lagi, limit f(x) untuk x mendekati a sama dengan L. Ini tadi ya. Lanjut. Nah, ini limit f(x) untuk x mendekati a, hasilnya adalah L. Lanjut. Nah, sekarang untuk menyelidiki apakah limit itu mempunyai nilai atau tidak, bisa dengan menggunakan cara limit kiri dan limit kanan. Limit kiri berarti mendekati 1 dari arah kiri. Berarti ini adalah limit kiri. Kalau ini berarti limit kanan. Sekarang cara mendekati bagaimana? 1 dari kiri. Kalau dalam garis bilangan, ini kan garis bilangan, ini 0, ini 1, ini 2, 3, ini negatif 1. 1, karena ini mendekati 1, berarti ini kan satunya. Dari kiri atau limit kiri berarti arah kiri. Siapa saja? 0, min 1, min 2, dan seterusnya, min 3. Kemudian dari kanan, 1 ke kanan berarti ke kanan. 1, 2, 3,
4, 5, 6, dan seterusnya. Itu limit kiri dan limit kanan. Lanjut. Bagaimana cara mengecek apakah nilai limit itu ada atau tidak? Nah, sekarang ini kan X kuadrat min 1 per X min 1. Kita substitusi nilai X dari arah kiri ya. Berarti 0 dulu kan kiri. 0 kuadrat min 1 per 0 min 1. 0 dikuadratkan 0. 0 dikurangi 1 min 1 per 0 kurangi min 1 min 1. Min bagi min plus 1 bagi 1 1. Hasilnya 1. Kemudian setelah 0 ganti min 1. Ini dari kiri dulu. Jika X-nya saya ganti min 1 dikuadratkan min 1 kan urut per X-nya diganti min 1 min 1 min 1. Min 1 dikuadratkan min kali min plus 1 dikuadratkan 1. 1 dikurangi 1 per min 1 min 1 min 2. 1 dikurangi 1 hasilnya berapa? Oh 0. 0 dibagi min 2. 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Betul ya, 0. Sekarang dari kanan, setelah angka 1 dari kanan siapa? 2, 3. Kita coba dulu X-nya diganti yang 2. Ini ya. 2 kuadrat. 2 kuadrat min 1 per X-nya tak ganti 2. 2 min 1. 2 dikuadratkan adalah 4. 4 kurangi 1, 3 per 2 kurangi 1, 1. 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Betul ya? Sekarang untuk X-nya adalah 3. 3 kuadrat min 1 per 3 min 1. 9 kurangi 1, 8. 8 dibagi 2, 4. Sekarang dari ini, apakah nilainya sama atau tidak? Ternyata hasilnya berbeda. Kalau hasilnya berbeda, maka nilai limitnya ini tidak bisa ditentukan dengan hanya substitusi atau mengganti nilai X dengan angka. Cara mengerjakannya adalah dengan cara lain, yaitu dengan cara difaktorkan. Apakah kalian masih ingat tentang persamaan kuadrat? Ini persamaan kuadrat ya. Di kelas 10 atau ada yang di kelas 2. Nah, persamaan kuadrat ini bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Masih ingat memfaktorkan? X kuadrat min 1. Sekarang X kuadrat berarti X dikali X. Min 1, negatif 1 perkalian dari min 1 dikali 1. Dikali 1. Negatif 1 kita letakkan di yang pertama. 1 kita letakkan, ini positif ya, berarti plus 1. Masih ingat langkahnya ya. Kemudian per X min 1, lihat apakah antara penyebut dan pembilang bisa disederhanakan atau ada yang sama. Oh, ada yang sama Bu, X min 1, X min 1. Nah, kita sederhanakan, kita hilangkan. X min 1-nya hilang, tinggal X plus 1. Berarti tinggal ini X plus 1. X plus 1, X-nya mendekati 1. Berarti kita bisa menggunakan substitusi atau X diganti 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. Maka nilai limit ini bisa didekati dengan cara pemfaktoran. Nah, itu limitnya.
cara mengerjakan limit. Salah satu contoh cara pengerjaan limit. Kemudian, apakah bentuknya seperti ini saja, Bu? Tidak, ada bentuk lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke teorema limit. Oh, ini limit fungsi yang tidak memiliki nilai limit. Kenapa kok ini tidak memiliki nilai limit? Sekarang ini kan untuk X mendekati 3. Berarti X di sini akan saya ganti dengan angka 3. 1/3 dikurangi 3. 3 kurangi 3 berapa? 0. 1 dibagi 0. Karena 0 ada di penyebut, maka hasilnya adalah tak hingga. Tak terhingga ya ini bacanya. Nah, ini dia tidak memiliki nilai limit. Nilai tak hingga itu tidak ada ya. Yang namanya nilai itu adalah angka. Bisa bulat 1, 2, 3, bisa koma-koma atau desimal 2,1, 2,5 itu punya nilai. Tetapi kalau tak hingga berarti dia tidak memiliki nilai, tak terbatas angkanya. Ingat, kenapa kok seperti itu? Karena penyebut atau bagian bawah per itu adalah 0, tidak boleh ya. Lanjut. Selanjutnya, limit fungsi yang tidak, ini divergen ya tadi. Nah, sekarang nilai tentu dalam limit. Nah, A per B, angka dibagi angka, ketemu hasil ya. 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0. Angka dibagi 0 tadi tak terhingga. Tak hingga dibagi K, karena di sini angka berarti hasilnya adalah 0. Kebalikan dari ini ya, ini. K dibagi tak hingga, berapapun dibagi tak hingga tetap tak hingga. Nah, ini baca tak hingga ya. Tak hingga ditambah tak hingga adalah tak hingga. Tak hingga kali K adalah tak hingga. K kali tak hingga adalah tak hingga. Berapapun kalau tak hingga, perkalian penjumlahan mesti hasilnya adalah tak terhingga. Selanjutnya, 0 pangkat 0 hasilnya, nah tak hingga. 0 bagi 0, nah tadi saya bilang penyebutnya adalah 0 atau pernya 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Tak hingga bagi tak hingga tetap tak hingga. Tak hingga dikurangi tak hingga hasilnya juga tetap tak hingga. Sekarang teorema limit. Nah, teorema yang pertama, K itu adalah sebuah angka ya. Limit X mendekati A, maka X di sini saya ganti angka A. Harusnya kan seperti itu. Sekarang dilihat, apakah K ini ada X-nya? Tidak, Bu. Maka hasilnya tetap K. Yang namanya bisa diganti atau bisa disubstitusi itu jika ada X. Karena di sini tidak ada X, maka hasilnya tetap K. Maksudnya bagaimana? Lanjut. Nah, contoh. Limit X mendekati 8 dari limit 7 untuk X mendekati 8. Sekarang lihat, ini kan 7. Apakah ada X-nya? Tidak, berarti hasilnya adalah tetap 7. Lagi, limit 5 untuk X mendekati 5. Ada X-nya? Tidak, berarti hasilnya tetap 5. Lanjut. Teorema yang kedua. Limit X untuk X mendekati A. Nah, ini baru ada X. Berarti pakai substitusi. X-nya saya ganti dengan A. Maka hasilnya adalah A. Contoh, limit X untuk X mendekati min 2. Nah, X ini diganti min 2 berarti hasilnya adalah min 2. Limit X untuk X mendekati 0, X-nya saya ganti 0 berarti hasil limitnya adalah 0. Teorema yang ketiga. Limit Kx untuk X mendekati A. Yang diganti adalah X berarti K kali A. Oh, ini dipecah, boleh dipecah.
Boleh saya pecah. K ini kan angka, K-nya tak taruh depan. Berarti K kali limit X mendekati A. X-nya saya ganti A, berarti K kali A. Atau kalau kalian sudah bisa, boleh langsung seperti ini. X-nya kan saya ganti A, berarti K kali A. KA. Nah, seperti itu. Lanjut, contoh. 3X, limit 3X untuk X mendekati A. X-nya saya ganti min 2. 3 dikali min 2. 3 kali min 2 berapa? Min 6. Kita cek apakah hasilnya betul min 6. Nah, hanya X-nya saja ya berarti. Lanjut. Teorema yang keempat. Limit Fx plus Gx. Kalau penjumlahan berarti dipecah-pecah. Limit Fx-nya dulu kita kerjakan, ditambah limit Gx-nya baru dikerjakan. Pengurangan juga sama, limit Fx min Gx untuk X mendekati A, berarti bisa dikerjakan. Limit Fx-nya dulu dikerjakan, dikurangi limit Gx-nya. Contoh 3x plus 6. Nah, limit 3x ditambah 6. Nah, boleh seperti ini pengerjaannya, atau gini. Ini kan 3x plus 6. X mendekati 2. Kita langsung menggunakan substitusi. X-nya kita ganti dengan angka 2. Ini perkalian ya. 3 kali 2. 3 kali 2 plus 6. Kan X-nya tak ganti 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 6, 12. Kita cek apakah betul hasilnya 12. Nah, lanjut. Limit 4x min 7. Langkah yang sama. Untuk X mendekati 0. Berarti ini kita substitusi, X-nya kita ganti dengan 0. 4 kali 0 dikurangi 7. 4 kali 0, berapapun dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 7, berarti hasilnya negatif 7. Cek, apakah betul hasilnya negatif 7? Nah, betul ya, hasilnya adalah negatif 7. Nah, ini. Lanjut. Teorema yang kelima, perkalian. Sama ya, boleh dipecah. Limit Fx X mendekati A dikalikan limit Gx untuk X mendekati A. Contoh, X kuadrat berarti kan X dikali X. X-nya kita ganti dengan 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Ini kan sama saja, 2 dikuadratkan hasilnya 4. Contoh yang kedua, 4x kali 7x dipecah. Nah, 4x, X-nya kan diganti dengan angka 1 karena X mendekati 1. Berarti 4 kali 1 hasilnya adalah 4. 7 kali 1 hasilnya adalah 7. 4 kali 7 hasilnya 28. Nah, kalau pembagian juga sama. Pembagian Fx, kita cari limit Fx dulu yang atas. Kemudian kita cari limit Gx-nya. Contoh X min 1 per X min 3. X-nya mendekati 4. Berarti X-nya di sini kita ganti dengan angka 4. Nah, 4 ini dikurangi 1. X di sini tak ganti 4. 4 kurangi 3. 4 kurangi 1, 3. 4 kurangi 3, 1. 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Teorema selanjutnya. Nah, kalau pangkat sama dipangkatkan. 2x min 1 pangkat 3. Nah, sama ya. Langsung kita substitusi, X-nya diganti 3. 2 kali 3 min 1. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, 5. 5 pangkat 3, 125. Nah, ini adalah latihan soalnya. Coba kalian kerjakan ya. Untuk filenya ini ada di
channel atau saluran materi dan tugas, kalian pilih files, lalu pilih matematika, kemudian pilih PPT limit fungsi. Ini semua ada materinya ya. Ada penjelasannya semua, limit dari awal sampai akhir. Untuk pertemuan kali ini limitnya saya sampaikan hingga limit substitusi dahulu. Besok akan Ibu lanjutkan untuk limit pemfaktoran, dan limit pemfaktoran tadi sudah kita bahas sedikit. Besok akan Ibu jelaskan kembali. Kemudian limit dengan akar. Menyelesaikan limit dengan akar sekawan atau rasional ya. Nah, cukup sekian. Nanti kalian coba kerjakan di rumah ini ya. Terima kasih. Silakan dibaca sungguh-sungguh, dipelajari. Ini ada, kalau setelah kalian mencoba, di sini ada kunci jawabannya. Nanti kalian bisa coba. Oh, betul atau salah. Jangan lupa nanti ada assignment-nya. Kalian klik assignment-nya juga. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.